Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 A, B, dan C. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya, kalian beserta keluarga, dan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Anak-anak, pertemuan pada hari ini, Selasa tanggal 15 September, sifatnya Bapak akan menyampaikan tambahan tajwid, dan kemudian untuk hari ini tugasnya tidak usah mengumpulkan tugas, kalian tugasnya hanya membaca ya dari surat Al-Kafirun di bab pertama ya, kemudian surat Al-Maidah dan Al-Hujurat di bab 8. Itu kalian baca, difahami, karena minggu depan insya Allah kita akan masuk pada penilaian tengah semester atau PTS. Bapak harapkan di PTS nanti nilai kalian akan mendapat nilai yang terbaik. Ya, minimal KKM. KKM-nya 75, yang Bapak harapkan di atas 80 kalian nilainya gitu. Untuk itu Bapak minta ya, hari ini kamu pelajari lagi itu dari surat Al-Kafirun, terus isi kandungannya, hafalan ayatnya dan artinya, kemudian surat Al-Maidah, surat Al-Hujurat begitu juga ya, difahami kandungannya, isi kandungan dan ringkasan-ringkasannya. Nah, untuk hari ini ada di halaman 101 itu yaitu ada 3 tajwid. Yang pertama ikhfa syafawi, yang kedua qalqalah sugro, dan yang ketiga adalah idhar halki. Nah, anak-anak, ikhfa syafawi itu salah satu cabang tajwid ya. Itu apabila ada mim sukun bertemu ba. Ya, mim sukun bertemu ba. Kalau yang minggu yang lalu itu idhar syafawi, mim sukun bertemu selain huruf mim dan ba. Ya, minggu yang lalu idhar syafawi itu ada mim sukun bertemu dengan selain huruf mim dan ba. Mungkin ketemu alif, mungkin ketemu ta, sa, jim, kha, kho, dal, dal, dan seterusnya. Nah, untuk sekarang bukan idhar syafawi lagi, tetapi ikhfa syafawi ya, yaitu mim sukun bertemu dengan ba. Ya, mim ada mim sukun kemudian bertemu dengan ba ya, membacanya itu harus mendengung. Mendengung itu ditahan sebentar. Contohnya itu yang paling atas. Malahum bih. Malahum bih. Itu mimnya mim sukun ya. Enggak ada tanda sukunnya itu. Itu contoh saja. Malahum bih, mimnya sukun bertemu dengan bi, bertemu dengan huruf ba. Terus yang sebelah kirinya inna rabbahum bihim. Inna rabbahum, nya ditahan ya. Inna rabbahum, itu namanya gunnah, namanya mendengung. Inna rabbahum bihim, itu mim sukun bertemu ba. Ya, itu semuanya ada mim sukun bertemu ba. Asobnahum bidunubihim. Asobnahum, mim sukun bertemu bi, bertemu ba ya. Itu idhar syafawi. Kemudian yang kedua adalah qalqalah. Qalqalah itu suara yang memantul. Ya. Suara mantul itu yang gitu, ada pantulannya. Itu namanya qalqalah. Nah, qalqalah itu hurufnya ada 5. Ada ba, jim, dal, to, dan qaf. Untuk memudahkan kalau diringkas, untuk memudahkan pengingatan kalian, kalau diringkas
menjadi baju di toko. Ba itu huruf ba, ju itu huruf jim, di itu huruf dal, to itu huruf to, ko itu huruf ko. Jadi ba, jim, dal, tof, ko. Nah, anak-anak kolkolah itu dibagi dua, ada kolkolah sugro dan kolkolah kubro. Ya, kolkolah sugro itu kalau huruf kolkolahnya itu letaknya di tengah dan tandanya sukun. Ya, ada di buku itu ya, di contoh kamu itu. Ini, nah itu contohnya apa itu? Yang kolkolah. Anna khalaqnakum. Kholak, huruf kolkolahnya mana ini? Yaitu huruf kof. Kofnya tandanya apa? Sukun. Letaknya di pinggir depan, apa di pinggir belakang, apa di tengah? Di tengah. Itu tanda-tandanya kolkolah sugro. Itu huruf kolkolahnya tandanya sukun atau mati. Kemudian letaknya di tengah. Inna khalaqnakum. Nah, ini contoh-contoh seperti ini. Hablum, hab, b. Nah, itu baknya bergetar. Hab atau memantul. Hablum. Jangan dibaca hablum, nggak boleh. Baknya nggak memantul, kolkolahnya kurang. Jadi hablum. Kemudian yadkhuluna. Huruf kolkolahnya yang mana itu? Yadkhuluna, huruf dal. Yad, ada d-nya, yadkhulun. Terus at'amahum. Nah, itu kolkolah sugro. Nah, kalau yang kolkolah kubro beda lagi. Tapi tetap masih huruf kolkolah itu. Kalau kolkolah kubro, huruf kolkolahnya di belakang di tempat pemberhentian, terus tandanya ada tanda barisnya. Mungkin bisa tanwin, mungkin bisa kasroh, mungkin bisa fathah, mungkin bisa domah. Ya. Jadi ini untuk kolkolah kubro, membedakan kolkolah kubro dan sugro. Kalau kolkolah sugro, huruf kolkolahnya di tengah tandanya sukun. Kalau huruf kolkolah kubro, huruf kolkolahnya di belakang, tapi bukan sukun, bukan tanda mati. Contohnya ahad, tulisannya ahadun. Qul huwallahu ahadun. Nah, cara membacanya qul huwallahu ahad. Nah, ada d-nya, itu dia d-nya, itu kolkolah. D-nya itu memantul. Qul huwallahu ahad. Terus Allahus somad. Huruf kolkolahnya dal di belakang dan bertanda baris doma. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaknya bertanda kasroh dan hurufnya di belakang tidak bertanda sukun. Itulah qalqalah kubro. Dan yang ketiga adalah idhar halki. Idhar halki itu hurufnya ada 6. Ada hamzah, ada ha, ada ain, ada ghin, dan ada kho. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 6 ini, maka namanya idhar halki. Contohnya itu kullun amana. Itu kullun ada tanwin, lun, kullun amana. Enggak boleh dibaca kullu a atau kullu amana. Enggak boleh. Harus kullun. Kullun aman. Idhar itu jelas ya. Halki itu tenggorokan. Jadi hurufnya di tenggorokan ini memang namanya 6 itu ada huruf tenggorokan atau kerongkongan. Keluarnya dari kerongkongan. Keluarnya huruf itu dari tenggorokan. Hamzah, ha, a, ha, gho, kho. Itu 6 huruf itu hurufnya keluarnya dari tenggorokan, makanya dinamakan halqi. Contoh yang kedua, man a'to. Ya, man a'to. Nun sukun bertemu alif. Terus yang bawahnya nun sukun bertemu ha, salamun hiya.
salamun hiya. Nah, dan seterusnya itu bacaan-bacaan idhar halki, kalian bisa dicari nanti di Quran ya, tidak usah dikumpulkan. Hari ini kalian belajar sendiri, mencari sendiri, kemudian menjawab sendiri, memahami sendiri. Kalau ada yang kurang jelas, segera japri ke Bapak. Karena minggu depan adalah PTS. Soal sudah ada, kalian tinggal milih saja karena pilihan ganda, dan milihnya tidak boleh 2 kali. Jawabnya tidak boleh 2 kali. Upaya nomor 1, kalian udah milih A, udah kamu pencet A. Tahu-tahu kamu ragu, pencet C. Itu namanya 2 kali, berarti kalian salah. Jawabnya harus sekali. Nah, sebelum kamu mencet huruf A, B, atau C, makanya harus difahami terlebih dahulu. Nah, sebelum nyampe pada waktu PTS, saat inilah sekarang kalian belajar, difahami ya. Yang kurang jelas, tanyakan ke Bapak. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Bapak harapkan kalian buka-buka kembali surat Al-Kafirun, surat Al-Ma'idah, dan surat Al-Hujurat yang sudah Bapak sampaikan di bab 1 dan di bab 8. Semangat belajar anak-anak. Salam buat ayah bunda di rumah. Mohon maaf Bapak kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Bapak tunggu jabri kalian yang kurang paham. Dan ingat, tolong Bapak yang belum merasa mengumpulkan tugas, segera dikumpulkan karena tugas-tugas ini Bapak nilai, dan nilai nanti akan menjadi tambahan dengan hasil nilai PTS ini yang nanti akan dijumlah kemudian dibagi, dan itulah hasil nilai untuk rapot PTS kalian. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.